Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba menjelaskan tentang serial port dan port paralel. Kami beranggotakan saya sendiri, Asep Setiawan, lalu ada Budi Tristio dan Dani Ramdhani. Yang pertama adalah port serial. Pengertian serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detak, satuan waktu, hanya satu bit data yang dikirim. Lalu, data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ada dua jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu yang pertama ada sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Yang kedua ada asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Keuntungan dan kelemahan serial port. Keuntungan, yang pertama itu tidak membutuhkan banyak jalur. Yang kedua, jarak pengirimannya bisa jauh. Terus yang ketiga, banyak microcontroller menggunakan SCI, Serial Communication Interface, untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, kecepatan pengirimannya lambat. Yang kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Yang ketiga, data dari segi perangkat lunak lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Untuk cara kerja port serialnya akan dilanjutkan oleh Saudara Budi Tristio. Ya, dari cara kerja port serial, setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah atau log significant bit sampai ke bit yang paling tinggi most significant bit. Pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan negatif 3 sampai dengan negatif 25 volt, dan untuk logika itu bernilai 0 sebagai tegangan positif 3 sampai dengan positif 25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang, karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan negatif 2 sampai dengan positif 3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Cara kerja port serial, salah satunya ini pada transfernya. Transfer secara serial dikenal dengan 3 istilah berikut, yakni simple pada transfer data simplex. Transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh, transfer data dari sensor. Yang kedua ada hop duplex pada transfer data hop duplex. Transfer data bisa berlangsung dua arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya, transfer data dengan menggunakan HT atau hand talk. Dan yang ketiga ada full duplex pada transfer data ini. Transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contoh, transfer data dengan menggunakan telepon. Hardware yang menggunakan serial port. Ada mouse serial, ada printer, dan juga modem. Dan penjelasan dari port paralel akan dilanjutkan oleh Saudara Danir. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian port paralel. Pengertian port paralel adalah interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan.
Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Untuk keuntungan dan kelemahan hot parallel. Keuntungannya, hot parallel ini pengiriman data lebih cepat. Untuk kelemahan, yaitu menggunakan banyak jalur, lalu hanya efektif untuk jarak yang pendek. Lalu ada model hot parallel. Yang pertama, compatibility mode. Mode ini adalah mode alur dimaju. Digunakan untuk transfer data dari PC ke peripheral. 8 bit data dikirim dalam detak. Penggunaan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. Yang kedua ada nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur. Digunakan untuk mentransfer data dari peripheral ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membentuk karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang atau reassemble. Oleh karena itu, mode ini akan lebih lambat. Lalu yang ketiga ada byte mode, merupakan modifikasi dari mode nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam satu detak. Contoh port yang menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal keyboard dan mouse. Berikut adalah contoh hardware yang menggunakan hot parallel. Yang pertama ada zip drive, yang kedua ada printer paralel, yang ketiga ada hard disk eksternal. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.